warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai? Teman-teman, bagaimanakah kabar kalian? Apakah kalian semuanya sehat? Semoga hari ini kalian selalu semangat ya. Oh iya, hari ini kita akan membahas mengenai materi sistem gerak, terutama pada sistem gerak manusia. Perhatikan gambar ini. Lalu, apa yang kalian pikirkan mengenai gambar tersebut? Benar sekali, gambar ini adalah gambar seseorang yang sedang melakukan aktivitas berlari. Di mana makhluk hidup, lebih tepatnya manusia, membutuhkan sistem gerak supaya dapat lancar melakukan berbagai aktivitas dengan adanya pergerakan tubuh. Lebih spesifiknya, sistem gerak manusia dapat mendukung bentuk postur tubuh, menahan berat badan, hingga menjaga stabilitas pergerakan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri dari dua, yakni sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Tetapi lebih dikenalnya sistem gerak manusia ada 3 macam, yakni tulang, sendi, dan otot yang saling berkaitan dan satu kesatuan yang menjadi komponen yang sangat kompleks. Lalu akan dibahas juga mengenai gangguan sistem gerak manusia pada sistem gerak, karena penyakit yang ada pada sistem gerak dapat menyebabkan fungsi tubuh mengalami kerusakan. Memang terjadinya secara perlahan, tetapi pasti, dan hal ini akan dapat mencegah atau berdampak saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Baik anak-anak, ini adalah kompetensi dasar sistem gerak manusia. 3.1 Memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 Menyimak video praktikum tulang sebagai alat gerak pasif. Kompetensi inti pada materi sistem gerak manusia yang akan kita pelajari yakni mendeskripsikan analisis gerak yang ada pada makhluk hidup yakni manusia, mengidentifikasi jenis tulang dan penyusun sistem gerak manusia serta macam-macam tulang, penyusun sistem gerak manusia, mendeskripsikan struktur tulang manusia, menjelaskan keterkaitan jenis dan fungsi tulang pada manusia, menjelaskan struktur otot dan jenis-jenis otot, mendeskripsikan fungsi otot, menyebutkan contoh gangguan sistem gerak manusia, dan cara menanggulanginya. Sedangkan tujuan dari pembelajaran sistem gerak manusia ini adalah agar kita mengetahui tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka pembentuk tubuh, tulang pembentuk anggota gerak, dan mengetahui kelainan pada sistem gerak manusia serta cara menanggulanginya. Pada tahun 2020 di masyarakat sedang ramai berita mengenai COVID-19 karena masyarakat banyak yang terjangkit penyakit COVID. Nah, pada saat COVID atau virus corona yang paling berpengaruh mengalami gangguan adalah sistem pernafasan dan sistem gerak manusia, di mana karena proses pernafasan membutuhkan oksigen dan di dalam oksigen dibutuhkannya proses oksidasi. Proses oksidasi adalah pembakaran zat makanan, yaitu gula atau yang biasa disebut glukosa. Pada proses oksidasi ini, makanan bertujuan untuk menghasilkan energi di mana tubuh sangat membutuhkannya
dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk keperluan sistem gerak pada manusia. Orang yang mengalami ciri-ciri terjangkit virus corona, yang pertama mengalami sulit di bagian pernafasan, yang kedua mengalami mual dan muntah, yang ketiga badan terasa nyeri dan linu, yang keempat berkurangnya keinginan untuk mengkonsumsi makanan karena mulut terasa pahit dan badan lemas. Pada saat pandemi COVID, tubuh harus melakukan banyak sistem gerak. Tetapi, semua kegiatan pada pandemi COVID itu dilakukan pembatasan. Maka seperti kegiatan bekerja, berpendidikan, dan bermasyarakat itu terbatas karena peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Tetapi, mengapa sih manusia tetap harus ada pergerakan dan apa dampaknya yang terjadi jika manusia ini malas untuk bergerak pada masa pandemi saat ini? Bagaimana caranya makhluk hidup seperti manusia bisa berdiri tegak dan bergerak dengan leluasa? Apa yang berperan dalam gerak pada manusia? Terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kashawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Materi sistem gerak manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas putar tulang, rangka tubuh, persendian beserta gangguan sistem gerak manusia. Yuk langsung disimak ya teman-teman. Dalam sistem gerak pada manusia, tulang akan bekerja sama dengan tulang rawan, ligamen, serta jaringan ikat lainnya, untuk merekatkan satu tulang dengan tulang lainnya. Sementara itu, untuk mendukung berat yang dipikul oleh tubuh, tulang akan bekerja sama dengan otot. Tulang dan otot juga akan membantu tubuh untuk dapat bergerak dengan baik. Tanpa adanya tulang rangka, otot tidak akan memiliki tempat untuk menempel. Agar bisa melakukan fungsinya dengan baik, alat gerak yang terdapat pada manusia itu ada dua, yakni alat gerak pasif yaitu oleh tulang dan rangka tubuh, sedangkan alat gerak aktif yaitu otot. Tulang merupakan salah satu bagian sistem rangka yang terbuat dari jaringan ikat tulang. A. Fungsi tulang. Beberapa fungsi tulang adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat gerak bersama dengan otot. 2. Sebagai tempat melekatnya otot. 3. Memberikan bentuk dan menopang tubuh. 4. Sebagai perlindungan organ dalam. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. 5. Tempat memproduksi sel-sel darah. 6. Tempat penyimpanan cadangan mineral, berupa kalsium dan fosfat. Serta cadangan lemak. Jenis-jenis tulang. Tulang mempunyai sangat banyak jenis, baik dari segi bentuk maupun penyusunnya. Berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Tulang rawan kartilago. Tulang rawan terdiri dari sel-sel tulang rawan kondrosit, serabut kolagen dan matriks. Sel-sel tulang rawan dibentuk oleh bakal sel-sel tulang rawan yaitu kondroblas. Berdasarkan susunan serabutnya, tulang rawan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yakni sebagai berikut. B. Tulang keras osteon. Tulang terbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan atau osifikasi. Ketika tulang rawan atau kartilago terbentuk, rongga-rongga matriksnya terisi oleh sel osteoblas. Berdasarkan matriksnya, bagian tulang dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai rangka tubuh. Lalu apa saja ya perbedaan tulang dan rangka tubuh? Apakah kalian mengetahuinya? Sistem rangka tubuh manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Sehingga manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh dapat terlindungi. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia,
beberapa jaringan tulang akan menyatu. Dengan demikian, seseorang hanya akan memiliki sekitar 206 tulang di dalam tubuh saat mencapai usia dewasa. Maka dari itu struktur tulang yang menyusun rangka tubuh manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Persendian artikulasi adalah hubungan antara dua tulang. Fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Macam-macam sendi pun cukup beragam. Ada beberapa sendi dalam tubuh yang hanya memberikan sedikit pergerakan, namun tetap saja sangat berfungsi untuk memberikan kestabilan pada tubuh kita, berdasarkan keleluasaan gerakan yang dihasilkan. Persendian dibedakan menjadi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Otot adalah alat gerak aktif. Tulang berfungsi menunjang pergerakan otot ketika otot berkontraksi atau berelaksasi. Gerakan organ tubuh yang terjadi adalah kerjasama yang rumit dari serabut otot dan otot. Rangka tubuh manusia dibungkus oleh otot yang disebut daging. Dengan adanya otot, maka rangka tubuh dapat digerakkan. Ada 3 karakter yang dimiliki otot, yaitu kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastis. Jenis-jenis otot. Ada 3 macam jenis-jenis otot diantaranya yaitu sebagai berikut. 1 otot polos, 2 otot jantung, 3 otot lurik. Selanjutnya, tulang dan otot dapat mengalami kelainan maupun gangguan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Berikut contoh-contohnya. 1. Kelainan dan gangguan pada tulang. Contohnya osteoporosis. Patah tulang ada yang terbuka dan tertutup. Kekurangan vitamin D. Osteopenia. Osteomalasia. Kelainan pada tulang belakang. Kelainan dan gangguan pada otot yakni mialgia, fibromialgia, cedera otot, distrofi otot, atrofi otot, kram dan kejang otot. Masalah terbaru di masyarakat terkait gangguan sistem gerak manusia, pada masa terkini dampak yang dialami para remaja yakni bisa mengalami gangguan kelainan pada tulang yakni penyakit osteoporosis maupun terjangkit penyakit kifosis, skoliosis, dan lordosis. Penyakit osteoporosis memang identik dialami oleh kaum usia lanjut, tetapi bisa juga terjadi pada remaja yang berumur 8-14 tahun. Osteoporosis pada anak adalah kondisi yang sangat serius, karena sedang dalam percepatan pertumbuhan. Bila pertumbuhan terhambat karena efek osteoporosis, anak tidak akan mencapai tinggi optimalnya dan rentan mengalami komplikasi, seperti patah tulang di usia muda. Penyebab anak dan remaja mengalami osteoporosis. Ada beberapa faktor diantaranya. 1. Kondisi genetik, yakni penyakit tertentu yang dialami sejak lahir yang membuat tulang anak mudah keropos. 2. Kondisi medis yakni kelainan ginjal, hipertiroid dan hipotiroid. 3. Efek obat-obatan. 4. Gangguan makanan. Misalnya, anak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium sedikit saja. Lalu tanda-tanda osteoporosis pada anak dan remaja yakni nyeri pada tulang, riwayat patah tulang berulang, perawakan memendek, dan tulang condong ke belakang. Sedangkan kelainan skoliosis, kifosis, dan lordosis dialami anak remaja karena faktor penggunaan tas yang tidak sesuai dan menampung beban yang berat, berdiri dan duduk dengan tubuh membungkuk dalam waktu yang lama dan tetap terus diulang secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersina Gunawan dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan praktek dari praktikum sistem alat gerak pasif tulang ayam. Guru pembimbing Pak Asep Mulyana. Pertama-tama, di sini ada 2 tulang ayam paha bawah dan lalu ada 2 gelas plastik. Gelas plastik pertama diisi dengan air biasa. Bisa dilihat. Dan gelas plastik yang kedua diisi dengan air cuka. Setelahnya, masukkan 1 tulang ayam ke dalam air biasa.
Lalu yang satunya lagi, tulang ayam dimasukkan ke dalam air yang berisi cuka. Sesudah dimasukkan, kita tunggu 3-4 hari. Setelah 3-4 hari, kita lihat tulang ayam yang ada di dalam air biasa. Aromanya bau. Saya coba ambil tulangnya. Ternyata teksturnya tidak berubah, masih tetap keras. Dan tidak ada perubahan warna. Lalu setelahnya kita beralih ke air cuka. Aromanya terasa asam. Tekstur tulang ayam menjadi lentur dan warnanya berubah menjadi gelap. Terima kasih kepada Bapak Asep Mulyana selaku guru pembimbing saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah memperhatikan video. Lalu, menurut teman-teman, bagaimana perubahan tekstur pada tulang-tulang tersebut? Tulang, jika direndam ke dalam air biasa, hasilnya teksturnya masih keras. Sedangkan tulang yang direndam di dalam air cuka menjadi lunak dan elastis serta mudah dibentuk. Hal ini dikarenakan di dalam kandungan tulang terdapat fosfor yang dapat larut dalam asam cuka, sehingga tulang ini menjadi lunak atau keropos. Dan hal ini juga dapat diketahui tulang mengalami osteoporosis. Jadi, dapat disimpulkan sistem gerak manusia sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Karena jika sistem gerak manusia mengalami gangguan, maka semua kegiatan dan aktivitas sehari-hari akan terbatas dan terganggu. 3 macam yang paling penting di dalam sistem gerak manusia, yakni ada tulang, yang kedua ada rangka tubuh, yang ketiga ada persendian, serta kita juga mempelajari gangguan yang ada pada sistem gerak manusia. Oke, itu dia pembahasan kita pada kali ini mengenai sistem gerak pada manusia. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Oh iya, untuk menambah wawasan, kalian bisa mengerjakan dan mempelajari soal-soal yang sudah saya buat di live worksheet. Nanti linknya saya bagi di slide paling akhir dari video ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.